Seperti apakah kita mempergunakan waktu hidup kita? Usia kita setiap tahun semakin bertambah, tetapi setiap tahun masa hidup kita juga semakin berkurang. Dan satu waktu kita akan sampai di satu perhentian di mana usia kita tidak akan lagi bertambah, sudah cukup masa hidup kita di dalam dunia ini. Maka dengan sekian banyak waktu yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita, maka seperti apakah kita menjalaninya? Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15-17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Nah, Paulus sampaikan bahwa kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saksama itu artinya teliti, cermat, tepat, benar. Seperti ketika kita akan membeli sebuah barang, baju misalnya, kita akan melihat bagaimana kualitas jahitannya, bagaimana warnanya cerah atau dia mulai pudar, apakah barangnya ini bagus atau ada bagian yang robek, supaya waktu terbeli kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, seperti itulah juga orang percaya, kata Paulus, untuk dengan teliti memperhatikan bagaimana kita menjalani hidup ini, baik di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, apakah seperti orang bebal atau seperti orang arif. Nah, orang bebal itu artinya orang yang sudah tahu firman, tetapi nggak mau berubah. Tiap-tiap hari ke gereja, tiap-tiap minggu gereja dengar firman Tuhan, tapi keras kepala. Nggak mau diberitahu dan tetap melakukan hal yang bertentangan dengan firman. Sedangkan arif, itu artinya kita dengar firman, kita sudah tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, dan itulah yang kita usahakan hari demi hari untuk dilakukan. Sehingga Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Arif dan bebal. Dan manakah yang mencerminkan hidup setiap kita? Jelas, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mencerminkan kearifan dari perilaku hidup di sepanjang kita mempergunakan waktu yang ada. Waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu di dalam bahasa Yunaninya memakai kata kairos. Itu artinya hanya sekali. Jadi kesempatan waktu hidup itu terbatas. Tidak bisa kita putar balik, tidak akan ada pengulangan. Kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk hal yang baik, tetapi juga benar, hal yang berguna dan yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa sehat, besok belum tentu. Hari ini kita masih hidup, masih bisa kita lalui, besok belum tentu. Kita semua punya batas usia masing-masing yang tidak bisa diprediksi kapan kita akan mencapai batas itu. Jadi yuk, sama-sama kita memikirkan kembali dengan serius apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan jangan kita berpikir, masih ada hari esok kok untuk perbaiki diri. Masih ada hari besok kok. Belum tentu. Kalau masih ada sifat diri yang perlu kita ubah, mari kita usahakan untuk berubah. Kalau ada hal-hal, ada relasi yang perlu kita perbaiki, hal-hal yang perlu kita berdamai dengannya, maka jangan kita tunda lagi. Inilah waktunya untuk mengusahakan kehidupan yang penuh berkat dan jadi berkat. Maka seperti pertanyaan di awal, seperti apakah kita mempergunakan waktu hidup kita? Mari kita memperhatikan hidup yang hanya satu kali ini dengan saksama. Kita gali firman, kita cari tahu kehendak Tuhan supaya hidup yang terbatas ini bisa maksimal digunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.